Jadi itu pesan saya. Insya Allah semuanya saya doakan. Saya doakan mudah-mudahan setiap orang yang meminta doa kepada saya doakan di depan multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajabah yang ada di Mekah, yaitu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu saya berulang kali saya doakan setiap orang yang minta doa sama saya, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Termasuk ketika di Rodoh. Kalau Rodoh itu tempat yang ada di Madinah, yaitu antara rumah Rasul dengan makam Rasul dengan mimbar. Itu Raudhatun min Riyadil Jinan. Jadi di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini, dan nanti juga akan dihadirkan lagi oleh Allah di hari pembalasan kelak. Itu tempat-tempat yang mustajab. Alhamdulillah saya bersyukur bisa berada di dua tempat tersebut, baik di Raudhah ataupun di Multazam. Bahkan setiap tua pun saya berdoa mudah-mudahan semua orang yang meminta agar didoakan ya bisa untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salamnya juga saya salamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan oleh Allah ya, baik haji ataupun umrah, amin ya rabbal alamin. Nah, termasuk kemarin saya juga ziarah di makamnya Syekh Nawawi, penulis kitab ini. Itu Syekh Nawawi itu, sedikit cerita ini, makamnya berada di paling pojok yang ada di Ma'la. Ma'la itu tempatnya makamnya Sayyidah Khadijah ya. Jadi Jannatul Ma'la. Itu yang paling juga sering dikunjungi oleh jamaah haji Indonesia, bahkan bukan cuma orang Indonesia saja, orang Pakistan, kemudian orang Bangladesh, orang India, itu mereka juga ziarah ke makamnya Syekh Nawawi, kemudian Mbah Maimun, kemudian Syekh Syed Al-Maliki, itu semuanya ada di sana semuanya. Nah, Syekh Nawawi ini makamnya berada di atas dan paling pojok, di bawah, bukan di bawah ya, dekat dengan flyover ya. Itu dulunya mau dibongkar itu, tapi ketika mau dibongkar ternyata jasadnya masih utuh, maka akhirnya dibiarkan sampai sekarang. Itu kalau nggak salah nomornya 125 atau 25 itu, pokoknya ujungnya 25 itu, paling pojokan itu. Itu menunjukkan bahwasanya ya orang yang memang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk orang yang hafizul Quran, yang menjaga Al-Quran, itu memang dia tidak akan disentuh oleh cacing tanah. Jasadnya akan utuh dia. Ya. Termasuk juga di Uhud itu banyak juga cerita-cerita berkaitan tentang para orang-orang yang dulu berjihad bersama Rasulullah, itu juga banyak yang masih utuh. Bahkan itu lebih lama lagi. Jasadnya ribuan tahun, tapi ketika dibongkar itu darah itu masih menetes. Di antaranya adalah Sayyidah Hamzah. Itu ada di Uhud, ya paman Rasul yang dijuluki dengan singa Allah, Asadullah wa Asadu Rasulillah. Itu Sayyidah Hamzah. Itu dulu ketika ada pemugaran 100 tahun yang lalu, itu di situ juga ketika dibongkar itu ternyata darahnya itu masih menetes. Itu termasuk keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang ketakwaannya, keimanannya benar-benar ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit cerita yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi dan mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa langsung ziarah ke sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini surat yang akan kita bahas ini berkaitan dengan An-Nazi'at. An-Nazi'at kalau diartikan secara bahasa itu adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, An-Nazi'at. Suratun Nazi'at Makkiyatun. Surat Makkiyah itu biasanya suratnya tanda-tandanya pendek ya. An-Nazi'at ini suratnya pendek-pendek, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, pendek-pendek. Kemudian berkaitan dengan keimanan berkaitan dengan akidah, keyakinan. Nah, ini surat Al-Makkiyah. Wa ayatuha sittun wa arba'una. Adapun jumlah ayatnya ini ada 46 ayat dalam surat An-Nazi'at ini. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam surat ini? Baina yadi surat An-Nazi'at makkiyatun sya'nuha ka sya'ni sa'iri suwar al-makkiyah. Jadi surat An-Nazi'at ini sebenarnya
isinya hampir sama dengan surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Allati ta'ni bi usulil aqidah al-wahdaniyah, ar-risalah wal ba'ts wal jaza' wa mihwar surah yaduru haulul qiyam wa hawaliha. Jadi surat Makkiyah ini atau surat An-Nazi'at ini yang termasuk surat Makkiyah itu berkaitan tentang akidah, keimanan, al-wahdaniyah, keesaan, untuk mengesahkan Allah. Kemudian ar-risalah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, al-ba'ts tentang hari kebangkitan, bahwasanya nanti ketika kita sudah mati di dunia ini nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan yaumul ba'ts. Kemudian al-jaza, pembalasan, hari pembalasan setiap apa yang pernah kita lakukan. Wa mihwar surah yaduru haulal qiyamah wa hawaliha. Adapun spesifikasinya surat An-Nazi'at ini itu membahas khusus tentang bagaimana hari kiamat nanti. Sesuatu yang belum terjadi tapi sudah diceritakan oleh Allah, ya, untuk menguji keimanan kita percaya apa tidak. Nanti kiamat seperti apa itu dijelaskan dalam surat ini. Yaduru haulal qiyamah wa hawaliha was-sa'ah wa hawaliha. Terus bagaimana kejadian kiamat itu dan bagaimana kejadian yang mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat itu juga dibahas dalam surat ini. Wa ala ma'alil muttaqin wa ma'alil mujrimin. Termasuk bagaimana nasib orang-orang yang bertakwa dan bagaimana nasib orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu sudah ada gambarannya. Jadi orang-orang yang bertakwa nanti dia akan seperti apa, orang-orang yang beriman seperti apa, orang-orang yang maksiat yang ingkar kepada Allah juga seperti apa. Itu sudah ada jawabannya dalam ayat ini semuanya. Ibtada'at as-surah al-karimah atau ubtudi'at as-surah al-karimah bil qasami bil malaikatil abrar. Kemudian di ayat pertama daripada surat An-Nazi'at ini itu Allah bersumpah dengan menyebut nama malaikat-malaikat, wan nazi'ati gharqa. Malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh daripada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Allati tanzi'u arwahal mu'minin bilutfin walinin. Ya, Allah bersumpah dengan menyebut nama malaikat yang nanti diberikan tugas untuk mencabut ruhnya orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya mencabutnya? Dengan bilutfin, dengan cara yang halus, walinin, dengan cara yang ramah, yang sopan, ya. Wa tanzi'u arwahal mujrimina bi syiddatin wa ghiddatin. Berbeda bagaimana ketika nanti Allah itu menyuruh kepada malaikat untuk mencabut ruhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu bi syiddatin, dengan cara yang kasar, wa ghiddatin, dan cara yang keras. Ya, jadi beda. Perilaku kita kepada orang yang sopan dengan perilaku kita kepada orang yang tidak sopan itu berbeda. Demikian juga Allah. Bagaimana cara Allah memperlakukan nanti ketika mencabut rohnya orang yang beriman, dan bagaimana cara Allah ketika mencabut rohnya orang-orang yang kafir. Itu dibedakan. Supaya ada apa? Pembalasan yang adil. Ya. Karena Allah itu mempunyai sifat memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Al-adlu. Allah mempunyai sifat al-adlu, yaitu memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak ada yang disia-siakan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Wallati tudabbiru syu'un al-khalaiq bi amrillah jalla wa ala. Kemudian juga bagaimana Allah mengutus malaikat-malaikat, ya, yang diberikan tugas untuk mengurus setiap apa yang ada di dunia ini. Wallati tudabbiru syu'un al-khalaiq bi amrillah jalla wa ala. Itu pun juga malaikat itu bertugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada malaikat yang tugasnya untuk mencabut rohnya orang kafir, orang yang beriman. Ada yang diberi tugas untuk sujud, untuk membaca tasbih, untuk ruku, untuk melakukan apa saja sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang menolak, tidak ada yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha was sabiqati sabqa fal mudabbirati amra.
Itu nanti yang pertama akan dibahas adalah berkaitan dengan masalah nama-nama malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut setiap ruh daripada masing-masing ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kedua yang akan dibahas dalam surat An-Nazi'at ini adalah allati summa tahaddatsat 'anil musyrikin. Menceritakan tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Al-munkirin, orang-orang yang mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lil ba'si, ingkar terhadap hari pembalasan. Wan nusyur, hari di mana semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasuratu halatihim fi dzalikal yaum al-fadhi. Termasuk bagaimana juga nanti keadaan mereka ketika pada hari kiamat, pada hari yang menakutkan itu. Itu digambarkan dalam surat ini. Fasuratu halatihim fi dzalikal yaum al-fadhi. Hari yang mencekam, hari yang benar-benar menakutkan, yang bisa menjadikan orang itu seketika langsung menjadi terberajat sehingga bisa menjadi putih semua rambutnya. Qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah ila akhirih. Ini bagian yang kedua daripada surat An-Nazi'at. Kemudian juga nanti pada bagian yang ketiga surat An-Nazi'at ini akan bercerita tentang summa tanawalat as-surah Fir'aun at-taghiyah. Di dalam surat An-Nazi'at ini juga nanti Allah akan menceritakan tentang perilaku kebengisan daripada Fir'aun at-taghiyah yang mempunyai kesewenang-wenangan terhadap kekuasaannya. Dan Fir'aun ini sebenarnya adalah julukan daripada raja, ya. Kemudian Fir'aun yang ada dalam Al-Quran itu yang sekarang ada diabadikan oleh Allah dalam museum yang ada di Mesir. Itu yang ada disampaikan dalam surat Al-Quran, ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Itu ada dalam surat Yunus ayat 92. Itu Allah sudah menyampaikan. Jadi sebelum ayat ini sampai kepada kita, ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Allah sudah berjanji bahwasanya jasad Fir'aun yang ada ketika pada zaman Nabi Musa itu nanti akan abadi sampai hari kiamat, dan itu masih ada sampai sekarang, ada di museum di Mesir. Itu tengkoraknya masih ada, masih utuh. Dan itu diabadikan dalam surat Yunus ayat 92. Allah sampaikan fal yauma nunajjika bi badanika. Ya, Fir'aun bahwasanya mulai hari ini, mulai detik ini kata Allah, akan aku selamatkan, akan aku abadikan jasadmu litakuna liman khalfaka ayah. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pelajaran. Maka termasuk dalam surat An-Nazi'at ini Allah berikan contoh bagaimana Fir'aun ketika dinasihati sama Nabi Musa itu diberikan contoh kepada Nabi Muhammad bahwasanya dulu ada namanya Fir'aun, ya, raja yang sewenang-wenang kepada rakyatnya, ya, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu diceritakan dalam surat An-Nazi'at ini juga. Wa inna katsiran minan nas, tapi anehnya walaupun jasad Fir'aun ini masih ada sampai sekarang sebagai pelajaran buat kita, tapi ternyata masih banyak juga wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Banyak orang-orang yang masih lalai, ya, masih banyak yang terbuai dengan kehidupan dunia, ya. Maka ini juga yang sering kita sampaikan juga kepada jamaah haji itu. Kalau Bapak lihat nanti kalau sedang haji, orang haji itu Pak, jam 2 itu sudah ke masjid. Jam 2. Yang pernah umroh juga mungkin sama lah. Jam 2 malam, bahkan setengah 2 itu udah keluar dari hotel menuju ke masjid. Nanti pulangnya nggak habis sholat subuh, tapi nunggu sampai duha selesai. Ya, nanti berangkat lagi ke masjid sebelum zuhur, pulangnya nanti setelah asar. Nanti berangkat lagi menjelang maghrib, ya jam 5, karena di Mekah ini sekarang lagi musim panas.
Jadi di Mekah itu panasnya 45 derajat. Di Madinah sekarang ini, di Madinah lebih panas lagi Pak, sampai 47 derajat. Jadi bibir ini tiap hari pecah-pecah aja tuh Pak. Kulit kering, buat gatel kering karena cuaca ya. Jadi hidung sampai berdarah ya, makanya walaupun begitu ya berangkat aja ke masjid panas-panas itu Pak. Jam setengah 11 udah berangkat ke masjid. Nanti makan siang balik jam setengah 3, jam 2 berangkat lagi. Kalau lagi musim panas kan panasnya, kalau siang kan lebih lama Pak. Jadi kalau musim panas itu maghribnya jam 7, maghrib jam 7, isanya jam setengah 9, subuhnya jam 4, duhurnya jam setengah 1, asarnya jam setengah 5, jam 4 lah, jam 4 lewat. Itu cuacanya panas sekali Pak. Ya, makanya ketika Jumatan itu di sana ya cepet-cepet Pak, gak lama-lama. Karena kasihan yang di luar itu, ya. Di sana paling Jumatan ya 10 menit khutbah selesai. Surat yang dibaca juga surat pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar, Alfin, iya Pak. Malah kasihan yang di luar soalnya. Kalau yang di dalam sih ini enak aja, dingin kan. Di sana kalau udah masuk ke masjid itu dinginnya luar biasa itu. Saya aja ngaji itu Pak, baru dapat 1 halaman udah ngantuk saya. Hampir setiap ngaji itu begitu. Mungkin ya selain nyaman, capek juga, ya capek, nyaman juga di dalam itu. Ya mungkin juga godaannya luar biasa. Pahalanya kan besar kan di sana kan. Di Masjidil Haram itu di Mekah itu pahalanya itu 100.000 kali lipat. Jadi kita satu kali sholat itu pahalanya 100.000 kali lipat. Makanya di sana itu jangan sampai disia-siakan itu. Banyak orang yang walaupun capek di sana tapi tidak kapok-kapok dia ke sana itu. Pengen ke sana lagi itu. Ya, sampai sini pengen suasana ke sana lagi itu. Kalau di Madinah kan 1000 kali lipat pahalanya. Hanya saja bedanya kalau di Mekah itu ya bukan cuma di Masjidil Haramnya saja. Asalkan masih di kota Mekah, di tanah haram Mekah, insya Allah itu banyak ulama yang ijtihad itu pahalanya dilipat gandakan 100 kali lipat, 100.000 kali lipat. Tapi kalau di Madinah itu pahalanya yang dilipat gandakan ketika di Masjid Nabawinya saja. Makanya ada namanya arba'in kalau di Madinah itu. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 kali waktu sholat. Tapi itu sebenarnya juga nanti kemungkinan juga akan hilang juga itu. Maka ijtihadnya nanti diupayakan supaya kita dapat arba'in itu, kita nanti ketika di Masjid Nabawi itu mengqadha sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Karena nggak mungkin ya, walaupun kiai, walaupun ustadz, nggak mungkin orang yang hidupnya lempeng terus dari masa muda itu nggak ada Pak. Ya, kadang-kadang ada sholat yang tertinggal, maka itu kita qadha sholatnya itu. Ya, kita qadha, kita bayar sebagaimana puasa. Jadi kasus puasa sama sholat itu yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Ya, maka barangkali dulu kita masa muda pernah meninggalkan sholat, maka kita qadha sholat itu ketika kita masih ada kesempatan masa hidup ini. Itu, ya. Nah, ini sekali lagi nih saya, makanya ya ini sedikit lagi ini kita ngomong masih berkaitan masalah hijratun Nabi, ya, hijrah Nabi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Itu kemarin saya perhatikan itu. Bagaimana antara penduduk Mekah sama Madinah itu juga beda Pak. Penduduk Mekah ini orangnya keras-keras Pak. Tipikalnya orangnya keras-keras. Jadi askar yang di Mekah ini juga keras-keras dia. Tentara yang menjaga di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu keras-keras dia. Berbeda ketika yang ada di Masjid Nabawi di Madinah. Saya perhatikan itu Pak. Ketika di Mekah sama di Madinah. Ternyata di Madinah, orang-orang Madinah itu, penduduk Madinah saya perhatikan, itu suka membantu. Makanya ketika Nabi ke Madinah dulu disambut dengan hangat, dibantu itu. Orang-orang Madinah saya perhatikan ketika di masjid itu bagi-bagi minyak wangi, kemudian bagi-bagi makanan. Termasuk ketika hari Senin Kamis, termasuk ketika kemarin puasa Asyura, itu ada buka puasa bersama itu di Masjid Nabawi itu. Di Masjid Haram banyak nggak ada itu, di Masjid Nabawi yang ada. Ya, itu luar biasa. Orang-orang Madinah itu orangnya lembut, santun, suka membantu, ya, termasuk bagi-bagi tisu ketika di masjid itu. Saya perhatikan itu semuanya. Ternyata ini, ya, kenapa Nabi itu dulu disambut
hijrah ke Madinah itu karena memang orang-orangnya ramah, Pak. Ya, disambut dengan penuh kasih sayang. Bahkan kalau kita baca cerita sejarah itu, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ini, yang dia tidak punya istri, sampai ke Madinah itu dikasih istri sama orang-orang penduduk Madinah yang mempunyai istri lebih daripada satu istrinya itu. Dicerai, dikasihkan sama penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah. Iya, Pak. Sampai seperti itu. Ya. Ini bukan cerita bualan, tapi memang kenyataan seperti itu. Ya, saya kemarin perhatikan itu seperti itu. Karena kebetulan saya kan walaupun 3 kali ke sana, yang agak lama kan kemarin menjadi petugas ini kan. Jadi di Mekahnya juga 30 hari lebih, di Madinahnya juga sampai 9 hari. Jadi saya perhatikan itu. Ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya kan saya memang tugasnya di Mekah, ya ziarahnya ke Madinah juga cuma beberapa hari saja. Itu kemarin saya perhatikan itu seperti itu. Saya perhatikan satu-satu itu. Ya, oh ternyata penduduk Madinah itu seperti ini. Orangnya ramah-ramah. Ya. Ada perbedaan. Mungkin bapak-bapak yang pernah umrah juga bisa ini. Karena kebetulan saya bisa bahasa Arab, saya sapa itu satu-satu, Pak. Ya, yang di Mekah saya sapa juga, yang di Madinah saya sapa juga itu. Dan memang beda. Termasuk penjaga-penjaga hotelnya itu kan yang di Mekah itu beda, karakternya beda. Ganas-ganas, Pak, keras-keras ya. Ya, ketika di Madinah beda, santun, Pak. Ya. Makanya wajarlah kalau Nabi ini ketika hijrah itu memilih di Madinah itu karena memang penduduknya memang ya welcome gitu. Jadi orangnya itu ramah, santun, sopan, suka membantu. Ya, sampai saya video itu kemarin itu. Jadi yang datang siapa masuk masjid dikasih minyak wangi, dikasih kurma, ya kemudian dikasih tisu itu. Ini. Makanya ini bedanya. Kalau ayat-ayat di Madinah itu berkaitan dengan akidah, kemudian keras-keras wataknya itu orang-orangnya. Makanya sampai Allah katakan kalla, jangan begitu. Kamu jangan begini, jangan begitu. Itu dalam ilmu asbabun nuzulnya itu seperti itu. Nah, ini kemudian berkaitan dengan masalah Fir'aun ini, ya, tadi disampaikan bahwasanya jasad Fir'aun ini sampai sekarang masih utuh. Masih ada di Mesir, di museum Mesir. Kalau Bapak ingin lihat, datang ke museum Mesir, nanti di sana akan ditemukan sebagaimana apa disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 92 ini. Oh, Allah berjanji, ya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran nasi an ayatina lawafilun. Jadi Allah berjanji akan diabadikan. Itu kan ditenggelamkan oleh Allah di lautan, ya. Tapi ternyata jasadnya diselamatkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi kita agar kita jangan mencontoh orang sebagaimana Fir'aun itu. Ya. Makanya kan sekarang banyak candaan-candaan itu kan. Ya, ini jangan dipleset-plesetin. Ada Fir'aunnya di Indonesia ini ada Nabi Musanya, ada ininya gitu kan. Jadi alladzi idda'a ar-rububiyyah wa tamada fil jabaruti wa tughyan. Jadi memang sewenang-wenang. Fir'aun ini orangnya luar biasa kasar dan sombong, angkuh dia. Karena biasanya orang itu ketika dia mendapatkan jabatan itu kadang-kadang itu dia ya sewenang-wenang. Tidak mau mendengar orang yang di bawah. Ya. Maka jangan seperti itu. Faqasallahu wa ahlaqahu bil gharqi wa qaumu al-akbar. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ataka hadits Musa, apakah tidak sampai kepada Muhammad tentang bagaimana Musa idnadaw rabbahu bil wadi al-muqaddas tuwa. Idza bila fir'auna innahu tagha. Ketika Nabi Musa memberikan nasihat kepada Fir'aun. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tahaddatsat as-surah an-tughyan ahli Makkah. Termasuk ini disampaikan dalam surat An-Nazi'at ini menceritakan tentang ya kerasnya penduduk ahli Mekah ini, tughyan ahli Mekah. Wa tamaluti ala Rasulullah, yang mengusir Rasul. Ya, saking kerasnya orang penduduk Mekah ini sampai Nabi saja diusir dari tempat tanah lahirnya. Nabi ini kan lahirnya di Mekah. Tapi ketika Nabi berdakwah itu diusir, ya. Diusir, bahkan dilempari dengan batu, dengan kotoran unta. Ya.
Termasuk itu ada namanya daerah namanya Taif yang cerita tentang Nabi diusir ketika dakwah di sana. Kemudian Nabi singgah ke satu tempat namanya Masjid Adas itu. Hanya saja kalau Masjid Adas itu sekarang itu sudah tidak diperkenankan untuk disinggahi karena banyak ya dikhawatirkan orang-orang yang menyalahgunakan tempat tersebut. Malah di Taif itu Pak, kalau yang pernah ke Taif itu tempatnya di ketinggian itu, ya, yang ada naik kereta gantung itu, ya. Kalau yang pernah umrah pernah ke sana itu, ya itu naik kereta gantung itu namanya Taif itu. Daerahnya belok-belok kayak kalau di sini di Bogor, tapi sana panas, kalau musim panas, kalau musim dingin dingin. Ya. Itu kasar-kasar, keras-keras, sampai Nabi dilempari batu ketika hijrah menyampaikan dakwah ke sana. Wa zakkarahum bi annahum al'ahu min katsir min makhluqatillah. Tapi walaupun orang-orang Mekah ini kasar, bengis, tapi kata Allah itu sebenarnya adalah orang-orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan min as-samaa'i wa banaha wa basaka wa sawwa wa tasalla wa kharaja duha. Kemudian nanti di akhir surat ini itu menceritakan tentang wa khutimat as-surah al-karimah bi bayani waqti as-sa'a alladhi istab'adahu al-musyrikun wa ankaruhu wa kadzabu bi hudusihi yas'alunaka 'anis sa'i ayyana musafi man lam yudhkirha ila akhir. Surat An-Nazi'at ini nanti diakhiri dengan bi bayani waqti as-sa'a alladhi istab'adahu al-musyrikun. Menceritakan tentang waktu kapan terjadinya hari kiamat ini, yang mana kiamat ini adalah sesuatu yang diingkari oleh orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Ini nanti mereka bertanya, yas'alunaka 'anis-sa'ah, benarkah kiamat itu akan terjadi? Ayyana mursaha fi ma anta min dzikruha ila rabbikal muntaha. Kemudian kita masuk ke tafsirnya. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha.